disampaikan oleh Wila Ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wila Ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul problematika ekonomi. Nah, problematika ekonomi ini mempunyai masalah pokok ekonomi. Nah, di mana masalah pokok ekonomi ini mempunyai banyak macam. Nah, yang pertama ada masalah pokok ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi klasik ini adalah masalah pokok ekonomi yang dilihat dari sudut pandang yang paling sederhana yang bertujuan untuk memakmurkan. Nah, macam-macam masalah pokok ekonomi klasik ini dibagi lagi. Yang pertama ada masalah produksi. Di mana masalah produksi ini adalah permasalahan bagaimana memproduksi semua benda, barang atau jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak. Selanjutnya ada macam yang kedua, yaitu masalah distribusi. Masalah distribusi ini adalah permasalahan bagaimana supaya barang-barang hasil produksi biar sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan, agar barang atau jasa ini biar sampai ke tangan konsumen yang dibutuhkan, sarana prasarana yang baik agar barang atau jasa cepat sampai ke tangan produsen sehingga terjadi penimbunan. Selanjutnya ada konsumsi. Masalah konsumsi berkaitan dengan pertanyaan apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan dengan benar-benar dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang memerlukan. Selanjutnya ada masalah pokok ekonomi modern. Nah, masalah pokok ekonomi modern ini dibagi ada macam-macamnya. Yang pertama ada barang atau jasa apa yang akan diproduksi atau dikenal dengan istilah what. Nah, permasalahan apa yang diproduksi berkaitan dengan permintaan barang atau jasa dari masyarakat. Yang kedua, bagaimana barang dan jasa tersebut diproduksi atau dikenal dengan how. Permasalahan yang kedua ini berkaitan dengan bagaimana membuat barang dan jasa dengan teknologi macam apa yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang diproduksi. Selanjutnya, untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi atau for what. Masalah selanjutnya adalah untuk siapa barang dan jasa diproduksi, siapa yang harus menikmati, dan apakah barang-barang tersebut akan didistribusikan menurut pendapatan atau kelompok masyarakat. Selanjutnya ada sistem ekonomi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi Indah Lestari. Selanjutnya, sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu apa? Sistem ekonomi itu keseluruhan aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang mengatur masyarakat atau mengkoordinasikan perilaku masyarakat dalam ekonomi. Kemudian macam-macam sistem ekonomi. Nah, macam-macam sistem ekonomi itu ada apa aja? Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini sistem ekonomi yang menjadi dasar kebanyakan bergerak di bidang pertanian, peternakan yang berhubungan dengan alam. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi komando. Nah, pada sistem ini pemerintah bertindak sangat aktif. Segala kebutuhan hidup termasuk keamanan, pertahanan yang direncanakan oleh pemerintah secara terpusat. Kemudian yang ketiga, sistem ekonomi pasar ataupun kapitalis liberal. Sistem ekonomi pasar sering disebut sistem ekonomi pasar ataupun bebas. Sistem ekonomi kapitalis yaitu sistem ekonomi yang dimana pemerintah memberikan kebebasan kepada perseorangan dan badan-badan swasta untuk menyelenggarakan produksi dan konsumsi menurut pertimbangan sendiri. Nah, yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini sistem ekonomi yang mengkombinasikan antara sistem ekonomi pasar dengan sistem ekonomi terpusat. Dalam sistem ekonomi campuran ini, dalam organisasinya itu perekonomian dipecahkan dan diatur dengan cara bekerja sama antara pemerintah dengan swasta. Yang kelima, sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila ini merupakan sistem ekonomi yang dianut bangsa Indonesia.
Nah, sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi yang dijiwai ideologi Pancasila yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan itu berdasarkan usaha bersama masyarakat, keluarga, dan rakyat untuk rakyat. Baik, sekian materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.